Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, di hari Jumat yang mulia ini, di hari kesenangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, Allah masih berikan kepada kita kesehatan rohani maupun jasmani. Semoga dengan umur yang Allah berikan ini bisa kita manfaatkan untuk beribadah selalu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan, kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kelak dengan banyak bersalawat kepada Nabi kita semua mendapatkan syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Baiklah penonton sekalian, pada video kesempatan kali ini kita akan menampilkan bagaimana proses penawaran air untuk obat. Mungkin banyak versinya. Jadi yang saya sampaikan pada video kesempatan kali ini adalah versi yang biasa saya gunakan untuk menawar air itu, sehingga air itu bisa jadi sebagai obat insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya masalah lama dan cepatnya membaca itu tergantung masing-masing. Karena ada orang yang menawar air cuma sebentar bismillah cukup. Ya kalau mau seperti itu ya silahkan. Kalau saya mungkin agak terlambat sedikit untuk proses penawaran airnya, karena menurut saya kurang sempurna lah. Kalau hanya sekilas secepat, tapi itu masing-masing saja. Apalagi para habaib itu mereka sebentar aja menawar air itu, bismillah Allah, selesai. La haula wala quwata illa billah, selesai. Itu karena beliau memang keyakinan kepada Allah, kontak sama Allah itu memang dekat. Kalau saya mungkin agak perlu waktu yang lumayan lama. Tetapi lama tidaknya itu kalau versi saya itu tergantung orangnya. Kalau orang tadi memang penyakitnya banyak, dan mohon maaf kalau ada misalnya jin barangkali di dalam tubuhnya, itu mungkin lebih banyak bacaannya. Kalau orangnya bagus-bagus saja, sehat-sehat saja, dan dapat terlihat dari air yang saya tawar itu biasanya seperti itu. Jadi lama tidaknya itu tergantung kondisi yang minta air itu. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, langsung saja. Barangkali dengan menonton video ini, siapapun dari kalian mungkin ada keluarganya yang sakit di rumah, bisa saja dilakukan hal yang seperti ini. Mudah-mudahan dengan pertolongan Allah dapat terkabul, dapat sembuh. Dulu saya pernah menangani orang itu sakit panas ya. Masuk rumah sakit, dan waktu itu memang saya sedang berada di rumah sakit. Karena saya kasihan melihat juga, saya nawarin ngasih air pas seperti ini, pakai aqua gelas. Ternyata yang saya rasa waktu itu orang ini sebenarnya sudah tersenggol oleh jin yang ada di dalam hutan. Akhirnya jin tadi marah. Ya sebenarnya sih tidak bisa disalahkan juga orang tadi, karena kita tidak melihat kepada makhluk yang gaib itu. Oleh karena itu kata Rasulullah SAW, apabila kita melewati suatu gunung,
suatu tempat yang jarang ditempati manusia, maka memohonlah perlindungan kepada Allah. Nah, supaya kita tidak terganggu dengan makhluk-makhluk yang ada di situ. Atau kalau kita berdoa, maka otomatis jin tadi akan menghindari kita. Setelah saya tawar, alhamdulillah tidak sampai 30 menit. Turunnya panas turun. Panasnya turun ya, alhamdulillah. Dengan media air ini. Kenapa kok dengan media air? Karena air ini diminum dan masuk ke dalam tubuh, sehingga kebaikan-kebaikan yang ada di dalam air ini menyebar ke seluruh tubuh yang minum tadi. Apakah ada yang membuktikan hal yang seperti ini? Ternyata dulu para peneliti barat itu ada meneliti air yang dibacakan ayat Al-Quran dengan air yang biasa. Ternyata air itu mengandung kristal cahaya. Nah, kalau itu masuk ke dalam tubuh seseorang, insya Allah baik. Kalau ada makhluk-makhluk jin yang jahat-jahat itu, maka otomatis insya Allah keluar. Nah, jadi berbeda sekali sesuatu itu yang dibacakan Al-Quran dengan yang tidak dibacakan Al-Quran. Pernah juga ada penelitian satu tanaman pohon ini dengan satu tanaman pohon ini, yang satunya diputarkan lagu dangdut, yang satunya diputarkan murotal Al-Quran. Ternyata buahnya lebih segar yang dibacakan Al-Quran dan lebih cepat tumbuh prosesnya. Masya Allah. Baik, langsung saja kita kepada cara bagaimana sih menawar air itu supaya menjadi obat bagi yang meminumnya. Kalau saya biasanya kalau orang itu ngambilkan air untuk ditawarkan, sebenarnya itu gambaran orang itu. Oh, orang itu sedang sakit di bagian mana, bisa dilihat sebenarnya daripada air atau cangkir yang diambil orang itu. Tapi itu berbicara di dalamnya, sifatnya kebatinan. Kita berbicara yang ditawarkan apa saja. Nah itu. Baiklah. Yang pertama itu kita bacakan surah Al-Fatihah. Kita baca, kita tiup. Kemudian kita bacakan surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, dan surah An-Nas. Berapa jumlahnya? Kalau saya pribadi biasanya menyesuaikan dengan kondisi orang yang ditawarkan air itu. Bisa 3, bisa 7, bisa 9, bisa 11. 11 ini biasanya yang banget penyakitnya. Jadi tergantung. Kemudian ayat kursi. Dan bisa kalian ulang wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyul azimnya, diulang beberapa kali sesuai kebutuhan. Kemudian ditawar. Yang bagus itu bilangan-bilangannya yang ganjil-ganjil, 1, 3, 5, 7, 9. Tapi tadi sesuai kebutuhan. Ya, biasanya ada degretik di hati, harus segini, harus segini. Sesuai keinginan saja. Kemudian sholawat Nabi, terserah sholawat yang mana, mau yang pendek, yang panjang. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim alaihi. Terserah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terserah. Kemudian doa perlindungan yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Tiupkan ke air. Kemudian hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
masukkan sesuai kebutuhan jumlahnya berapa. Kemudian ditambahi dengan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kemudian ditambah lagi dengan al asmaul husna. Biasanya asmaul husna yang sifatnya untuk penyembuhan ini ya salam, ya syafi, itu. Atau misalnya orang yang minta air ini adalah orang yang sangat banyak masalah dalam hidupnya, ya sobur, sehingga Allah yang maha sabar memberikan kesabaran yang kuat dalam hati beliau, gitu. Jadi sesuai kebutuhan. Untuk anak supaya cerdas bagaimana, ya Roshid, ya Roshid, ya Roshid, sesuai kebutuhan. Agar hidup mandiri, ya Hayyu ya Qayyum, ini sesuai kebutuhan. Yang mau diluaskan rezekinya, ya Wasi', ya Wasi', ya Wasi'. Banyak lagi asmaul husna itu yang bisa kita tujukan untuk apa diniatkan air ini. Nah, kemudian kita membaca ayat Al-Quran yang berbunyi wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minina wa la yaziduz zalimina illa khasara. Dan tidaklah kami turunkan Al-Quran tiada lain sebagai obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan tidaklah menambah bagi orang-orang yang zalim kecuali hanya kerugian. Nah, maksudnya kalau ada yang zalim tadi, maksudnya di dalam tubuhnya ada yang tidak baik, itu insya Allah akan keluar. Lebih banyak dibaca lebih baik ayat tadi. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minina wa la yaziduz zalimina illa khasara. Kemudian kita bacakan doa lagi. Doa-doa yang masyhur diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu Allahumma inni a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dengan kalimatmu yang sempurna daripada keburukan ciptaanmu, ya Allah. Bukan berarti ciptaan Allah yang tidak baik, maksudnya perbuatan makhluk yang tidak baik. Contohnya seperti tadi, karena merasa terzalimi, makhluk gaib tadi akhirnya menyakiti kepada orang yang menyenggolnya tadi di dalam hutan. Kemudian membaca lagi doa Allahumma inni a'udzu bi'izzatillahi wa qudrati min syarri ma ajidu wa ma uhadir. Sama maksudnya yang seperti tadi. Daripada keburukan apa yang kudapati di sini. Kemudian Allah mashfi anta syafi, Allah maghfi antal kafi, Allah ma'afi fa antal mu'afi, Allah mawafi fa antal muwafi. Ini doa minta kesembuhan. Allahumma adhabil ba'sa wa fuhsyatu bida'watin nabiyyikal aminil makin. Sebenarnya ini tidak terlalu diberatkan bagi kalian yang ingin mencoba. Cukup doa-doa yang kalian hafal saja. Doa selamat pun bisa. Atau doa-doa yang ada di dalam risalah amaliyah doa gitu. Ada bukunya, bagus itu, lengkap itu. Kalau perlu silahkan dihafal, itu perlu juga. Karena yang namanya kesehatan itu adalah yang utama bagi kita. Uang banyak tapi badan tidak sehat, tidak menikmati. Yang enak itu badan sehat, hartanya cukup, ibadahnya mantap. Nah, ini yang nikmat nih. Bahagia dunia akhirat tuh orang. Karena ibadah itu menjamin keselamatan di akhirat. Jangan sampai hanya dunianya yang enak tapi akhiratnya sakit. Kemudian ada lagi doa yang berbunyi Allahumma rabban nasi shfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqama. Itu barangkali sering didengar doa untuk mohon kesembuhan.
Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, sebenarnya perkara doa ini adalah tergantung bagaimana dekatnya kita kepada Allah. Karena bisa saja ayat tadi kita baca ternyata tidak terjadi perubahan, tapi itu tergantung Allah, karena Allah yang punya wewenang untuk memberi kesembuhan itu. Jadi sebelum menawar air dan memberikan air kepada orang lain, alangkah baiknya kalau kita itu memperbaiki hubungan dulu kepada Allah. Kita harus memperbaiki hubungan kita kepada Allah, sehingga ketika kita memohon kepada Allah apapun itu hajatnya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali hanya ini yang dapat saya sampaikan pada video kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk penonton pada umumnya. Barangkali ada keluarganya yang panas badannya. Bagi yang panas, itu ada di dalam Al-Quran yang berbunyi wa qulna ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Itu ayat itu menceritakan tentang mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dilempar oleh Raja Namrud ke dalam api, ternyata tidak panas, tidak terbakar sedikit pun tubuhnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu bisa dipakai. Wa qulna ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Insyaallah dengan syafaat Al-Quran Allah kabulkan dan Allah akan berikan kesembuhan. Kenapa seperti itu? Karena Allah yang punya kehendak atas segala sesuatu, dan segala sesuatu tidak akan terjadi tanpa keputusannya. Kita boleh berusaha, kita boleh berencana, akan tetapi ketetapan Allah lah yang akan terjadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.